Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, patut untuk senantiasa kita haturkan kepadanya zat satu-satunya yang mengurusi segala permasalahan kita, memberikan kita solusi di setiap rintangan-rintangan dan permasalahan yang dihadapkan kepada kita, memberikan kita jalan keluar atas jalan buntu yang telah kita hadapi, bukan karena kita yang hebat, karena sudah berpengalaman hidup selama puluhan tahun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang hebat, Allah yang berjasa atas segala tindak tanduk kita, segala kebaikan yang bisa kita kerjakan. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan, dan jangan sampai kemudian kita terlalu bersedih ketika kehilangan. Kepadanya lah kita berharap dan kepadanya lah kita menyerahkan segala permasalahan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah zat satu-satunya yang berkuasa atas segala yang bisa kita kerjakan di muka bumi ini. Bahkan apapun tanah yang kita pijaki, kemudian udara yang kita hirup, dan segala sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia ini, itu semuanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kalau kamu ingin sesekali untuk bermaksiat kepada Allah, maka lihatlah tanah yang kamu pijaki, tanah siapa? Lihatlah udara yang kamu hirup, itu udara siapa? Lihatlah langit yang sedang menaungimu, siapa ya? Langitnya siapa? Kalau sampai ternyata hal itu belum bisa menjadikan kamu untuk berhenti dari kemaksiatan, maka tinggallah di liang lahatmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, memberikan kita maghfirah, memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita urusan kita di kehidupan dunia dari kebaikan-kebaikan maupun mempermudah urusan kita ketika menjelang ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, hadis ke-410. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Iyyakum wadzan, jauhilah prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena sungguhnya prasangka itu merupakan cerita yang paling dusta. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prasangka ternyata dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cerita yang paling dusta. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, prasangka yang seperti apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna ba'dadz-dzanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, yaitu kita kenal dengan istilah su'udzon. Su'udzon, ya. Su'udzon itu adalah berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada para malaikat, kepada Rasulullah, berburuk sangka kepada saudara semuslim, bahkan berburuk sangka kepada makhluk Allah yang lainnya, itu merupakan prasangka yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, mendengarkan yang buruk-buruk,
melihat yang buruk-buruk, wal fuada hati berprasangka yang buruk nggih, kemudian ngerasani dari hati saja. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dzanna akdzabul hadis? Sesungguhnya yang namanya dzan, prasangka yang buruk, itu merupakan cerita yang paling dusta. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang lebih banyak berdusta, kata para ulama, lebih banyak berdusta dari prasangkanya. Jadi mereka-reka kira-kira ini prasangkane elek daripada berdusta lewat omongannya. Gini apa nggih? Mungkin omongannya mungkin iso klimis, tapi ning burine Allah palingo. Allah palingo nggih. Omongannya Masya Allah nggih, memuji-muji, tapi di belakangnya seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selain itu, kenapa kalau dinamakan oleh Rasulullah SAW merupakan dusta yang paling, yang lebih parah daripada cerita? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berprasangka itu kemungkinan syaitan untuk mengganggu prasangka kita jauh lebih banyak daripada ketika kita berbicara. Karena ketika kita berbicara, taruhan kita itu adalah kehormatan kita pula. Artinya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antara berakhlak mulia di depan manusia dan berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa menjadi baik ketika dilihat orang banyak, tapi belum tentu dia bisa menjadi baik ketika tidak dilihat oleh orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula misalkan orang datang ke Mekah untuk haji. Otomatis datang ke Mekah untuk haji misalkan ternyata ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan dia, atau mungkin perbuatan dia sebelum haji tidak menimbulkan satu permasalahan ketika dia haji, maka otomatis orang yang datang ke haji pasti yang dilakukan itu kebaikan-kebaikan. Gini apa nggih? Mboten enten orang kemudian datang ke haji di depan Ka'bah pakai telanjang nari-nari, ndak ada. Isin sing biasane napa niku senengane misalkan suka ngrungokne dangdutan, tidak ada datang ke Ka'bah sampai situ terus kemudian MP3-ne digawa, terus kemudian headsetan juga ngeten-ngeten geleng-geleng renek nggih Pak. Mboten enten seperti itu. Kenapa? Karena di hadapan manusia seperti itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, haji mabrur itu bukan ketika baik, bukan perilaku yang baik ketika kita sedang berhaji, tapi haji mabrur itu adalah haji yang bisa menelurkan perilaku baik ketika kita sepulang haji. Sepulang haji bagaimana kelakuannya? Ternyata sepulang haji lebih sregep ke masjid. Sepulang haji justru lebih sregep untuk beribadah kepada Allah. Berarti itu hajinya haji yang mabrur. Tapi sebaliknya sepulang haji malah justru semakin congkak aku sudah 2 kali, sudah 3 kali saya tuh sudah haji, sampean belum haji. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takabur yang ditimbulkan dari haji itu menunjukkan bahwasanya hajinya bukan haji yang mabrur. Begitu pula dengan sholat kita ketika sholat otomatis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecuali anak-anak kecil, ketika sholat mboten terus kemudian bapak sholat terus kelakuannya elek ngoten niku sholat terus kemudian sambil joget-joget, sholat terus kemudian sambil nari-nari. Kalau bukan anak kecil ndak ada. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan ketika sholat berjamaah itu bukan hanya dipertaruhkan harga dirinya di hadapan Allah, tapi juga dipertaruhkan harga dirinya di hadapan manusia. Wis jenggoten brewoken sholat kok omongan kan yo isin ya. Wis jenggoten brewoken sholat kok ternyata malah napa niku jogetan malahan. Sholat kok ternyata tidak tumak ninah sama sekali. Wong kuwi sholat tidak tumak ninah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat berjamaah di hadapan orang banyak mudah kita untuk khusyuk, mudah kita untuk menenangkan hati. Tapi sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri apakah sama? Sholat misalkan di hadapan orang banyak bisa khusyuk, bisa tenang, sowe maca dan lain sebagainya. Sholat sendirian apa juga sama? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan prasangka dan omongan. Ketika kita berbicara,
dilihat banyak orang, yang dipertaruhkan adalah harga diri kita. Maka di sana ada tedeng aling-alingnya. Tapi ketika kita berprasangka, tidak ada orang yang tahu. Betul, terus kemudian saya lihat, Pak, iki ngrasani aku. Ndak enek nggih. Kecuali kalau sudah terlontar, ya. Wong Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngomong di belakang kita saja kita ndak tahu, apalagi apa yang di hati kita. Tapi seringkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang itu justru menilai dan mengadili apa yang ada di hati seseorang. Datang Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia berperang, mengatakan, ya Rasulullah, dia bercerita, ya Rasulullah, tadi saya melihat saya berperang dengan seorang muslim, duel dengan seorang musyrik, ya, seorang kafir, sampai kemudian ketika saya duel, saya pojokkan dia. Dia sudah natap mepet di pohon, terus kemudian dia masih mau mengayunkan lagi, tak tangkis pedangnya sudah terlempar. Kemudian apa yang dilakukan si musyrik ini? Dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tak tebas dia. Bos, mepet ini ndek mau, pas durung mepet mau membunuh saya ini barang mepet asyhadu alla ilaha, gak kanggo syahadatmu. Seperti itu, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau marah, Pak. Beliau marah, muka beliau merah, mengatakan, hei Zaid, hei Usamah, apakah kamu sudah membelah dadanya? Kamu melihat hatinya bahwasanya dia benar-benar tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasul mengatakan, saya berlepas diri dari kamu, saya berlepas diri dari kamu, saya berlepas diri dari kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Usamah bin Zaid? Sejak saya hidup bersama Rasulullah SAW, sejak saya lahir, saya bisa berpikir sampai kematian Rasulullah SAW, tidak ada kejadian yang lebih menyakitkan saya daripada hal tersebut. Yang seakan Bapak Ibu dirahmati Allah, kasih sayang Rasulullah SAW itu runtuh begitu saja, seakan saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah SAW, beliau berusaha untuk menjaga prasangka. Sampai-sampai kan ada satu hadis disebutkan nahkumu bidzawahir, kata Rasulullah. Kita hanya bisa menghukumi yang zahir-zahir saja, ya, yang zahir-zahir saja, jangan menghukumi yang tidak tampak. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ruhul Islam itu adalah memberikan udzur. Ruhul Islam itu adalah toleransi kepada sesama saudara muslim. Kalau kita bisa memberikan udzur kepada orang kafir, bisa toleransi kepada orang kafir, kenapa tidak bisa memberikan udzur kepada saudara kita semuslim, berprasangka yang baik kepada saudara kita semuslim. Pernah saya sampaikan bagaimana seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau hanya berprasangka saja. Beliau sholat, ternyata di samping beliau ada orang sholat qobli, sholat ba'diyah, ternyata lama sekali, nangis ternyata. Kata beliau di dalam hati, yalah orang ini riya. Ya. Beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebelumnya tidak mengingat kisah ini. Cuman beliau itu setiap malam itu bisa nangis, loh. Kok dengarin saya tidak bisa nangis. 1 hari, 2 hari, 3. Baru setelah seminggu beliau kemudian duduk, selama 1 malam itu duduk, beliau tidak akan sholat sebelum beliau tidak akan sholat malam sebelum mendapatkan pengingat opo yang menyebabkan dosa apa yang menyebabkan dia tidak bisa menangis. Maka beliau mengingat-ingat, ternyata oh ya itu tadi. Hanya duduk setelah sholat, ternyata ada sampingnya ada orang yang sholat qobliyah, sholatnya lama, sujudnya lama sekali, ternyata dia nangis terisak-isak sampai orang itu pada dengar. Maka di dalam hati Abdullah bin Mubarak itu, alah orang ini riya, tapi tidak sampai ngomong, Pak, tidak sampai nyeplos. Ya, beliau secara zahirnya itu sedang berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena prasangka yang ada di hati beliau, maka kata beliau, Allah haramkan kepada saya 30 hari tidak bisa menangis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah prasangka. Dan prasangka itu merupakan satu perbuatan yang paling sulit untuk kita kendalikan.
perbuatan hati, dosa hati itu dosa yang paling sulit kita kendalikan, dan perbuatan hati, amal soleh hati itu merupakan satu amal soleh yang juga sulit untuk kita lakukan. Padahal yang terpenting Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, selain dari kemudian amal-amal jawarih kita secara zahir, anggota tubuh kita, sholat kita, puasa kita secara zahir, tapi kita juga harus menjaga amalan hati kita, ikhlas kita, kemudian tidak sombong, kemudian tidak sum'ah, kemudian tidak riak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sehat, dijauhkan kita dari penyakit hati, dijauhkan kita dari kematian hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengawalan hingga husnul khatimah dan bertemu dengan sahabatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.